Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat sore teman-teman. Maaf mengganggu waktunya. Masih ingat ya dengan saya ya. Saya Diki Zulfikar, mahasiswa profesi Undip yang saat ini sedang stase komunitas. Kemarin sedikit banyak kita sudah berkomunikasi ya, dan minta izin teman-teman sebagai responden. Oh ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaan teman-teman berkenan menjadi responden saya selama stase komunitas ini. Nanti menindaklanjuti apa yang kemarin saya sampaikan. Saat ini saya ingin menggali tentang permasalahan kesehatan yang sedang dialami teman-teman. Nanti ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Kurang lebih nanti sekitar 10 menit ya kita ada di saluran ini. Jadi nanti mekanismenya saya ajukan beberapa pertanyaan. Nanti teman-teman satu persatu menjawab. Terus ada juga link untuk kuesioner, nanti saya bagikan lewat Japri masing-masing ya teman-teman ya. Mas Diki. Baik, langsung bisa saya mulai ya teman-teman ya. Monggo. Baik, untuk yang pertama, ini kan kita saat ini sedang berada di masa pandemi COVID nih ya teman-teman ya. Pastinya sedikit banyak kita pernah merasakan ansietas ataupun cemas selama kita berada pada pandemi COVID-19 ini. Kira-kira nih, apa yang teman-teman lakukan untuk mencegah terjadinya ansietas ataupun mencegah agar ansietas ini tidak berubah menjadi ansietas yang sedang berat sampai dengan panik sehingga mengganggu aktivitas teman-teman. Mungkin bisa dimulai dari Mas Fahrizal, monggo. Baik, terima kasih Mas Diki. Terkait kecemasan dalam masa pandemi ini, menghadapi profesi pandemi ini, saya selalu berupaya untuk berpikir positif yang pertama, untuk mencegah semakin parahnya kecemasan. Kemudian yang kedua, tentu sesekali saya berusaha untuk setidaknya mencari hiburan meskipun hanya dengan keluar sebentar untuk istilahnya ngopi atau apa namanya ya, kalau nongkrong begitu untuk menghilangkan penat sejenak Mas Diki. Baik, terima kasih Mas Fahrizal. Kemudian Mas Denny, apa yang Anda lakukan untuk mencegah terjadinya ansietas selama terputus ya Mas Denny ya? Ke Mas Bayu dulu aja deh. Apa yang Mas Bayu lakukan selama pandemi itu untuk mencegah terjadinya ansietas? Mas Diki, karena memang awal-awal masa pandemi memang ada timbul rasa kecemasan yang saya rasakan. Namun selama karena memang sudah berlangsung lama, terus kemudian juga kesibukan kita profesi juga, jadi mengurangi perhatian kita tidak tertuju kepada COVID-19 ini. Jadi jadi memang kesibukan yang pertama. Yang kedua memang saat saya merasakan cemas misalkan masalah COVID ini, saya biasanya berolahraga Mas Diki. Karena saya memang suka olahraga, saya mengalihkan perhatian, misalkan mengurangi membaca berita media tentang COVID, dan juga menyibukkan diri dengan olahraga. Kebetulan karena suka olahraga, biasanya lari pagi atau badminton seperti itu kalau dari saya Mas Diki, untuk mengurangi kecemasan. Baik, terima kasih. Berarti ini sedikit banyak teman-teman memang merasakan kecemasan ya selama pandemi ini ya. Berarti dari apa yang Mas Bayu
sampaikan, Mas Fahrial sampaikan, itu sudah mewakili pertanyaan kedua yang akan saya sampaikan terkait apa yang akan Anda lakukan semua ketika mengalami kecemasan. Untuk Mas Denny sendiri bagaimana? Sudah terhubung ya Mas Denny ya? Sampun. Ya, untuk Mas Denny sendiri, Mas Denny, kiat-kiat apa yang dilakukan untuk mencegah terjadinya ansietas selama masa pandemi ini, Mas Denny? Baik, terima kasih Mas Diki untuk terkait ansietas di masa pandemi ini. Kiat-kiatnya ya, kalau ansietas sekarang ini kan yang banyak dialami biasanya terkait penugasan. Nah, mungkin kalau penugasannya banyak, mungkin kayak istilahnya itu menyicil ya Mas, menyicil mengajarkan, yaitu untuk mengurangi ansietas di perkuliahan. Kemudian untuk ansietas di kehidupan sehari-hari ya biasanya saat pandemi ini mungkin saya lebih ke keluarga ya Mas, mungkin dengan ya Komunikasi. komunikasi, kumpul dengan anak istri itu juga mungkin bisa mengurangi kecemasan saya. Kalau kemarin kan sempat juga saat di luar kota ya di masa pandemi ini memikirkan keluarga juga kadang merasa cemas. Untuk kiat-kiat pribadinya ya tadi untuk perkuliahan sudah, di keluarga sudah, untuk yang pribadi ya mungkin dengan banyak berdoa lah Mas saat sholat kayak gitu. Mungkin zikir-zikir yang bisa saya lakukan. Kemudian biasanya kalau agak pengen agak bugar ya tambah dengan olahraga, mungkin dengan lari-lari begitu. Kalau kadang ya kemarin juga sempat dapat materi terkait relaksasi, itu juga sesekali saya lakukan Mas. Mungkin nafas dalam, zikir gitu Mas. Mungkin seperti itu Mas Diki. Baik, terima kasih Mas Denny. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, selama pandemi ini nih, ketika Anda beraktivitas sehari-hari kan tentunya Anda semua juga menerapkan tata laksana pencegahan COVID-19, terutama pada diri sendiri ataupun pada keluarga dan lingkungan, seperti itu. Apakah Anda memberikan penghargaan pada diri Anda sendiri ketika Anda itu dapat ataupun berhasil melakukan tindakan pencegahan COVID-19 selama ini, seperti itu? Paham apa yang saya sampaikan? Paham nggih? Baik. Mungkin bisa dimulai dari Mas Denny. Apakah Mas Denny memberikan penghargaan pada diri sendiri ketika Mas Denny itu berhasil melakukan tindakan pencegahan COVID-19? Seperti itu. Oh baik, terima kasih. Yang dimaksud itu penghargaan buat diri sendiri begitu ya Mas? Iya, penghargaan untuk diri sendiri. Apakah Mas Denny itu memberikan penghargaan pada diri sendiri atau tidak, seperti itu? Ketika Mas Denny memberikan penghargaan itu, saya ingin tahu bentuk penghargaannya itu seperti apa. Oh baik, kalau selama ini ya kalau dalam kondisi sehat bisa melakukan protokol kesehatan yang baik, penghargaan dalam diri sendiri ya ucapan syukur lah Mas kepada Allah yang telah memberikan kesehatan, memberikan perlindungan selama pandemi. Untuk penghargaan lain ya selama ini belum ada sih Mas. Ya baik. Terus untuk Mas Bayu sendiri, apakah Anda memberikan reward pada diri sendiri atau tidak? Misalkan tidak pun tidak apa-apa, seperti itu. Nggih, Mas Diki, kalau dari saya pribadi mungkin tidak ada nggih. Mungkin yang dimaksud dari penghargaan itu sendiri, tapi saya hanya mencoba untuk semaksimal mungkin melakukan protokol kesehatan seperti misalkan setelah kita keluar mencuci tangan, mengganti baju, kemudian mandi. Tapi untuk penghargaan untuk diri sendiri dari saya pribadi masih belum ada Mas Diki. Mungkin nanti masih biasa-biasa saja ya, seperti aktivitas biasa seperti itu ya. Baik. Jadi mungkin untuk, bisa minta untuk Mas dari Mas Diki gimana supaya kita lebih semangat untuk menjaga protokol
kesehatan untuk COVID ini sendiri. Terima kasih, Mas Diki. Baik, terima kasih Mas Bayu. Itu mungkin kalau hal itu kita bicarakan setelah nanti selesai kita pengkajian dan setelah kami selesai untuk melakukan analisa permasalahan yang muncul. Seperti itu ya Mas Bayu ya. Baik, untuk Mas Fahrizal sendiri bagaimana Mas Fahrizal? Apakah Mas Fahrizal memberikan penghargaan pada diri sendiri ketika Mas Fahrizal itu berhasil melaksanakan protokol pencegahan COVID-19? Baik, kalau saya secara pribadi, Mas Diki, saya cenderung tidak memberi penghargaan kepada diri sendiri terkait protokol ini, namun saya menganggap ini merupakan suatu kebutuhan bagi saya, sehingga saya tidak memberikan penghargaan secara khusus terhadap penerapan protokol ini, karena memang saya menganggap ini suatu kebutuhan bagi saya sendiri. Begitu, Mas Diki. Baik. Terima kasih Mas Fahrizal. Satu lagi pertanyaan, tadi sedikit banyak panjenengan semua kan juga pasti merasakan cemas selama menghadapi pandemi COVID-19 ini. Hampir serupa dengan pertanyaan yang sebelumnya, apakah Anda memberikan reward kepada diri Anda sendiri ketika Anda dapat mengatasi kecemasan seperti tadi yang disampaikan, teman-teman sudah bagus, sudah dapat melakukan tindakan pencegahan ataupun tata laksana untuk mengatasi kecemasan seperti itu ya, seperti tadi melakukan aktivitas olahraga, ibadah, berdoa dan sebagainya seperti itu. Apakah teman-teman itu memberikan reward kepada diri sendiri ketika dapat mengatasi kecemasan yang muncul seperti itu? Moga Mas Bayu dulu, silahkan. Mas Diki, mungkin jawaban saya juga mungkin memang karena pengetahuan dari saya sendiri, mungkin Mas Diki minta nanti mungkin Mas Diki atau kelompok nanti bisa menerangkan ke kita semua untuk masalah reward, untuk dalam melakukan penyelesaian masalah ansietas, masalah misalkan pencegahan COVID-19 itu sendiri. Dari saya pribadi karena memang belum ada, mungkin belum belum pengetahuan saya juga masih mungkin belum kurang tentang itu, dan manfaat juga untuk reward itu sendiri yang jelas mungkin betul yang dikatakan oleh Mas Rizal tadi, karena ini suatu kebutuhan. Mungkin dari saya pribadi jika mengalami ansietas, jika mengalami menghadapi COVID-19 itu sendiri, ini sebagai kebutuhan bagi saya pribadi untuk mengatasi masalah-masalah seperti ansietas. Karena itu saya harus mencari solusi seperti mencari kesibukan, berolahraga untuk mengatasi masalah ansietas itu sendiri. Untuk reward masih belum ada kalau dari saya pribadi, Mas Diki. Baik, terima kasih Mas Bayu. Untuk Mas Fahrizal sendiri, bagaimana Mas Fahrizal? Oke, kalau terkait kecemasan, prinsip saya untuk jawaban hampir sama seperti yang sebelumnya. Memang saya tidak memberikan reward tersendiri atau reward khusus terhadap hasil atau upaya-upaya yang sudah saya lakukan untuk mengurangi kecemasan sendiri, Mas Diki. Karena memang itu kebutuhan bagi saya. Baik, jadi segala sesuatu yang menjadi kebutuhan itu secara khusus itu kita tidak perlu untuk memberikan penghargaan, karena itu pun pada akhirnya itu bermanfaat bagi diri kita sendiri seperti itu ya. Baik, itu Mas Denny sendiri, bagaimana Mas Denny? Apakah Mas Denny memberikan suatu penghargaan tersendiri bagi dirinya ketika mampu mengatasi kecemasan yang dirasakan? Seperti Mas Denny. Baik, terima kasih Mas Diki. Kalau jawaban ini juga hampir sama dengan jawaban yang pertama tadi, Mas. Mungkin kalau upaya mengatasi kecemasan itu bisa membantu untuk mengatasi masalah cemas, mungkin sama, yaitu ya ucapan terima kasih syukur kepada Allah, Mas, karena telah memberikan ketenangan dengan usaha-usaha kita yang kita lakukan tadi, seperti berdoa, dengan beribadah, mengaji, dan dengan berolahraga. Mungkin seperti itu. Kalau saya cenderung ke ucapan syukur aja, Mas. Kalau secara pribadi
Selain itu ya nggak ada. Mungkin itu, Mas. Baik, terima kasih Mas Denny. Mungkin untuk apa yang saya tanyakan secara langsung sudah cukup. Ini nanti sebagian banyak karena kita memang terpisah jarak, terkendala juga kita di waktu karena teman-teman juga memiliki kesibukan. Kita untuk saling mencocokkan waktu juga sangat susah. Nanti jauh lebih banyak apa yang akan menjadi pertanyaan ataupun pengkajian yang saya lakukan nanti melalui media Google Form. Jadi setelah ini nanti saya kirimkan link Google Form-nya. Mohon teman-teman berkenan untuk meluangkan waktu untuk mengisi karena memang nanti poin-poin pertanyaannya cukup banyak. Harap teman-teman kalau memang sudah benar-benar waktunya longgar bisa segera untuk mengisi seperti itu. Baik, mungkin cukup dulu dari saya teman-teman. Saya memberikan apresiasi yang sangat luar biasa. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah berkenan meluangkan waktu. Seperti yang kita tahu, waktu teman-teman itu sangat berharga, sangat sibuk karena tuntutan kita selama profesi ini memang sangat banyak. Sekali lagi terima kasih banyak. Mungkin itu sedikit banyak dari saya. Apabila saya ada tutur kata yang kurang berkenan, saya pribadi mohon maaf teman-teman. Kita akan ketemu lagi nanti setelah selesai pengajian ya teman-teman ya. Nanti saya kabari lagi, kita saling berkomunikasi melalui WA seperti itu ya. Baik, saya akhiri saja teman-teman. Oh ya, sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Saya rasa cukup Mas Diki. Baik, karena waktunya juga sudah sore, kita bisa hanya menyempatkan waktu karena memang jam-jam krusial ya. Mohon maaf sekali lagi, karena memang sangat susah untuk menyocokkan waktu berempat. Baik, kalau begitu saya akhiri ya teman-teman. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Diki. Baik, saya end dulu ya teman-teman ya. Oke.